Halo, selamat malam. Passwordnya apa? Wah, thank you banget nih yang baru live langsung. Ada 4 orang yang sudah standby. Aku sudah invite Lindali. Jadi malam ini ya teman-teman, aku akan uh, live bareng bersama seorang trader wanita yang gaungnya sudah nggak diragukan lagi. Jadi dia adalah seorang mami yang juga aktif trading. Dia adalah Lindali. Seperti yang udah sempat kita posting sebelum-sebelumnya, kalian pasti lihat juga ya di story kita. Eh, ya, jadi ini dia Lindali sudah join. Oke, kita coba invite. Sudah bisa masuk belum ya? Oke. Halo. Halo, Halo, selamat halo, malam. Waduh, selamat cantik sekali malam. dengan baju merah. Mbak Linda, Halo, apa iya, kabarnya? kabar baik, Kabar baik Mbak ya. Rizka. Mbak Linda, Iya, iya, saya dengar Rizka. Jadi saya adalah seorang salah satu mentor di Financial Evolution yang hari ini beruntung banget dapat join live sama Mbak Linda. Saya panggilnya apa nih? Sis atau karena masih ini banget loh, aktif, cheerful, terus ya ampun, saya aja minder jadinya. ah, biasa sama aja. Sis, boleh Oke, Mbak, boleh. Mana aja yang enak buat yang Mbak nyaman Rizka. ya. Oke, Iya. aduh Mbak Linda. Jadi saya ini senang banget karena hari ini saya menjadi salah seorang yang beruntung telah apa ya bisa live bareng sama Mbak Linda. Tapi suara saya jelas ya, Mbak? Jelas, jelas, Yes, oke. Nah, jelas. apa namanya, gitu, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya dengan Rizka Sabrina, saya salah seorang mentor di Financial Evolution, yang saya juga saat ini adalah seorang ibu yang aktif trading. Jadi Mbak itu adalah salah satu role model saya di dunia pasar modal seperti ini, Mbak. Dan ini benar-benar eh, jarang banget ya kesempatannya untuk kita sebagai mom juga bisa aktif trading dan juga bisa mengedukasi gitu ya Mbak ya. Heeh. Oke, pertama-tama saya ingin istilahnya menjelaskan dulu Mbak Lindali buat para viewers beberapa dari Financial Evolution. Jadi Mbak Lindali ini adalah seorang mama trader yang kenal dunia saham itu sejak tahun 2009 ya Mbak kalau nggak salah. Ya, 2009 akhir. 2009 akhir, oke. Dan Iya. kemudian beliau aktif membagi pengetahuan via buku, medsos, dan berbagai seminar workshop. Nah, untuk medsos sendiri saya udah join di grupnya Mbak Linda loh, yang di Telegram itu. Telegram ya, iya. Iya, di Telegram. Jadi saya juga ikut di situ. Kemudian beliau juga punya beberapa buku yang sudah diterbitkan sejak tahun 2015 ya, Mbak? Ya, betul. Iya. 2015, 4 buku. Heeh. Ya. Oke, 4 buku. Wow, buku apa aja itu Mbak kalau boleh tahu? Catatan harian Mama Trader, Heeh. terus Why Woman as a Trader, In Love with Fibonacci, Iya. um, Woman Territory, itu 2015 4 buku. Wow, dalam satu 2007, tahun. 2018, iya. Dalam Heeh. 1 tahun 4 buku. Oke, Nanti kemudian disusul 2018, juga ya. Heeh. 2000 catatan cara asik baca grafik, kemudian 2020 cara asik baca candlestick, 2021 trading psychology. Ini yang nanti jadi giveaway Wow. nih. Wah, nah buat para viewers hari ini, jadi kita mau kasih tahu juga kalau Mbak Lindali hari ini mau bagi-bagi satu buku yang ini bukunya emang bagus banget. Saya aja pengen nggak bisa buat saya aja nggak? Jadi ini bukunya bagus banget, udah pasti gampang banget dimengerti buat kita yang memang baru masuk ke pasar modal ya Mbak ya. Dan Iya, betul. karena judulnya sendiri kan apa Mbak tadi cara Trading psychology. trading psychology. Jadi psikologi ini sendiri sebenarnya memang eh, peranannya sangat penting dari
dari pasar modal ini sendiri. Asik banget kalau kita dapat buku itu. Dan dari berapa buku itu, bahkan 4 diantaranya Mbak terbitkan di tahun 2015 ya Mbak ya? Iya, heeh. Wow, luar biasa banget. Terus udah gitu saya sebenarnya interest banget sama judul yang Why Woman as a Trader and Man as an Investor. Itu gimana sih ceritanya, Mbak? Habis. Itu udah Gimana? habis. Itu sold Udah out ya habis. dan aduh Habis, wow, iya. keren Itu banget. ditulis bareng Ryan Filbert. Mhm. Bukunya udah habis. Keren Udah keren nggak keren ada. banget. Saya cuman punya Iya. buat sendiri doang. Cuman ada satu Iya ya iya. buat sendiri. Iya, Iya, wow, keren banget. Nah, Mbak Linda sebagai seorang mami nih, kira-kira jadi sebenarnya gini, saya kan sudah lihat ya Mbak Linda itu adalah ya, penyandang gelar CFTI ya. ya Heeh. betul. Lalu sebenarnya apa sih itu Mbak sertifikasi itu? Maksudnya kalau kita boleh announce ke para audiens saat ini kan mungkin ada yang Ya, belum paham gitu. Apa itu CFTA? oke. CFT itu adalah kepanjangan dari Certified Financial Technician. Jadi Oke. dia itu gelar sertifikasi di bidang technical analysis Mm-mm. internasional gitu. Jadi gelarnya internasional CFTI. Jadi itu Wow. ambilnya di Amerika ya, di IFTA. Waktu itu Oke. kita ujiannya seperti itu. Tahun Iya. berapa Mbak ujiannya Mbak? Em, Ujiannya saya mulai 2000, jadi selesai nulis buku 2015, Mm-mm. eh, langsung proses 1 tahun ya untuk belajar. Lulusnya 2017, 2017 Juni Wow. Mm-mm. baru selesai. Karena level 2-nya saya sempat nggak lulus. Level Oh, 2-nya, sempet nggak lulus, jadi harus iya, jadi uji lagi. jadi Hmm, ujiannya itu 2 level. Ya, 2 level. Level 1 langsung lulus, level heeh. 2-nya kurang waktu belajar, jadi begitu langsung lulus malamnya, lulus level 1, malamnya langsung daftar untuk level 2, 2 bulan kemudian ujian dan nggak lulus. Ya, Jadi ujian heeh. lagi Ujian lagi em, 4 6 bulan, 4 bulan kemudian itu ujian lagi. 4 5 bulan di bulan kemudian baru ujian. Di heeh. bulan April 2017 Wow, tapi akhirnya lulus ya. gitu. Wow, Akhirnya selamat dan lulus keren banget ya, loh itu. Itu ujiannya saya tahu sih itu baru susah. iya susah banget, susah banget. Heeh. Pakai bahasa Inggris pula kan Pakai ya. bahasa Inggris Ibu-ibu pula. ya, udah lama Udah harus nggak belajar. translate gitu kan. Iya, Gimana Mbak kayak tadi gitu relate sih. dengan bukunya? Jadi harus lulus 2 ujian, baru Mm-mm. boleh pakai gelarnya di belakang nama. Seperti itu. Wow, dan Jadi emang itu kalau adalah belum lulus, iya, kalau belum mm, lulus belum boleh pakai gelar itu nggak di boleh. belakang nama. Harus Iya, dua seperti level itu itu ya. ketentuannya. Iya, betul. Heeh. Ketentuannya Keren, keren, seperti keren. itu dari IFTA. Heeh, Iya. menginspirasi banget karena kita yang maksudnya yang belajar-belajar saat ini rasanya kayak nggak ada apa-apanya gitu sebelum kita benar luar biasa Mbak. Terus nanti ranah pekerjaannya itu jadinya seperti apa Mbak untuk CFD itu Pak? Analis. Jadi Analis seperti ya. analis ya, analis Heeh. teknikal seperti itu sih. Oke, Iya. Tapi enggak oke. lah, Mbak enggak Linda, mesti saya berkecil mm, hati. Heeh. Jangan berkecil hati kalau nggak semua orang harus jadi CFTI terus baru bisa trading, nggak gitu juga nggak gitu. gitu juga ya. Kita bisa tetap Iya, trading untuk diri sendiri iya, juga kan. Heeh. betul, betul, betul Mhm, oke. gitu. Lalu saya pengen tanya nih, jadi secara in general, gimana sih Mbak Linda itu berani memulai investasi, mengingat kan Mbak itu sibuk dengan 2 anak ya kalau nggak salah ya Mbak ya? Iya, betul dengan dua anak. Terus udah gitu bisa cerita singkat nggak bisa sampai di titik seperti saat ini dan sekarang itu gimana sih Mbak perjalanannya Mbak? Sebelum masuk saham, saya pernah gagal dulu di Mhm, eh, pasar uang yang lain. Itu bikin oke. saya jadi skeptis ya sama dunia Heeh. pasar uang ini gitu ya, sama online. Tapi waktu kenalan dengan saham,
Sebenarnya suami sih yang mendorong gitu, memaksa lebih tepatnya ya, bukan mendorong Mm-mm. untuk coba untuk kenalan sama saham dan Sama em, saham. iya waktu itu saya mau tahu dulu kan, jangan sampai apa yang pernah gagal sebelumnya itu terulang lagi gitu. Jadi saya pengen tahu dulu apakah di saham ketentuan tradingnya seperti atau ketentuannya itu seperti yang dulu atau enggak gitu. Nah, Heeh, heeh, heeh. ketika saya melihat bahwa berbeda gitu, saya mencoba untuk mulai lagi di saham. Tapi karena pernah salah ya, salah tuh Mm-mm. arti hilang duit lah ya di pasar uang yang sebelumnya. Jadi Mulai, di heeh. saham saya lebih berhati-hati. Maksudnya gini, kalau dulu kita pernah kejeblos di lobang, berarti kan kita jangan sampai kejeblos lagi. Nah, di Iya. saham ini saya ya mau mulai belajar gitu, nggak kayak yang dulu-dulu pikirnya gampang cari uang, cuman pencet-pencet buy sell dapat duit. Kenyataannya nggak kayak gitu loh, Iya, ternyata kenyataannya nggak benar. kayak gitu. Heeh. Nah, itu yang bikin Lalu, saya oke, kali ini ya mau belajar dulu di saham seperti itu sih ceritanya tepatnya. wow, keren banget. Iya benar sih Mbak. Jadi saya setuju banget sama Mbak yang Mbak bilang kalau misalnya ternyata kalau segala sesuatu yang kita mulai dengan asal-asalan itu maka hasilnya juga asal-asalan ya Mbak ya. Jadi kita Iya, memang harus memperdalam, mempelajari ilmunya seperti apa. Dan akhirnya Mbak sendiri itu sudah men-trade namanya di belakang adalah seorang Vibo Princess. Oke, nah iya. kendalanya Mbak ini sebagai trader wanita atau kak tantangannya itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Waktu saya baru mulai di saham berarti sekitar 11 tahun yang lalu ya. Waktu itu baru punya Mm-mm. bayi, bayi, Wow. bayi kedua, anak kedua Mm-mm. umur 9 bulan. Jadi tantangannya itu adalah waktu, waktu untuk eh, mem- Trading. waktu untuk belajar ya, Oke, waktu waktu untuk untuk belajar. kita kan waktu itu saya tuh gaptek ya, maksudnya nggak Heeh. ngikutin perkembangan komputer segala macam. Jangan Mm-mm. ngomong soal trading, ngomong buka online trading, buka chart, buka komputer aja itu saya ketinggalan. Jadi saya harus catch up, harus mengejar banyak sekali ketinggalan dan itu kan pasti Mm-mm. perlu waktu. Nah, apalagi saya ibu, masih Mm-mm. punya bayi. Jadi uh, hatinya kepengen belajar tapi tugas utamanya kan anak. Jadi kendalanya Betul. adalah bagaimana membagi waktu. Jadi kayaknya kepengen gitu anak cepet-cepet tidur supaya saya bisa ngutak-ngatik lab aja ada saham harga segala macam, belum ngomong soal analisa teknikal. Jadi banyak hal yang harus saya kejar waktu itu. Gitu sih kendalanya seperti itu. Tuh. Oke. Wah, udah ada Jadi pertanyaan aja tuh. iya nih udah ada pertanyaan. Tapi Mbak, sorry kayaknya ini sinyalnya kurang bagus ya Mbak ya. Karena gambarnya Oh, Mbak gitu di ya. saya agak-agak buram Putus gitu. ya. Iya, enggak Oh, sih oke. putus, cuman agak tersendat-sendat tadi. Oke, sekarang Oke, apakah sudah baik oke, sudah gambarnya? sudah sudah cantik. Heeh. Iya Mbak, jadi benar Ya, sih kendalanya ya sebagai seorang ibu, apalagi baru memiliki momongan kedua, belum lagi jarak kakak iya. pertama dan yang kedua itu agak jauh nggak? 4,5 tahun. Oh, oke, tapi masih oke lah ya itu jaraknya. Cuman Iya, menghandle anak dua balita, bayi satu, satu balita itu iya, jadi pasti rasanya struggle banget dan iya, benar, iya betul. jadi tantangannya itu adalah di satu sisi kita pingin belajar fokus, tapi di sisi lain kita juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ibu gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi keren Iya, banget itu sih. sih. Kalau Mbak Melinda ini akhirnya bisa apa istilahnya ya punya trademark sendiri sebagai seorang Vibo Princess gitu. Mungkin nanti kalau Disney ngeluarin Princess jago trading Mbak deh yang keluar gitu ya Mbak.
Kenapa Iya sih tuh. Mbak kok bisa bisa punya namanya Fibo Princess? Apakah Mbak kan pasti tentunya suka sama indikator Fibonacci dong ya? Iya, betul, betul. Iya, Gitu. jadi Gimana, gimana ceritanya? uh, indikator favorit saya Fibonacci gitu. Mm-mm. Nah, kenapa Fibonacci? Karena biasa ibu-ibu ya, Heeh. kan kalau beli barang nggak kepengen kemurahan apa kemahalan gitu, jadi kepengen Mm-mm. tahu range-nya di berapa. Nah, indikator yang bisa menjawab keinginan tahuan saya itu Fibonacci gitu. Jadi Oh, oke. ya, jadi saya apa saya senang sekali dan selalu pakai indikator itu untuk menganalisa. Nah, waktu Mm-mm. ada acara Women Trader Gathering, aduh saya lupa tahun berapa. Jadi di acara itu isinya cewek semua, trader semua, dan di Mm-mm. situ penyelenggaranya menobatkan saya sebagai Fibo Princess karena Wow. Heeh. saya yaitu terkenal favorit dengan indikator Fibonacci. Seperti itu sih. Jadi Oke. ada temen yang memang kasih label itu untuk saya. Seperti Oh, itu. wow, keren banget sih. Tapi memang jadi kan sebuah trademark. Jadi orang kalau udah ngelihat Fibonacci, udah ya udahlah ini punyanya Lindali lah ini Fibo Princess, princessnya udah Mbak gitu. Jadi saya nggak bisa lagi nih Fibonacci. Mbak, cariin dong saya Mbak, saya mau jadi princess juga. Princess apa yang cocok ya? Princess, Princess, Ibu Princess. MACD Iya, atau MACD MACD. Princess. Tapi nggak enak Susah Mbak, ntar dibacanya. iya MACD atau MA doang atau CD doang kan nggak enak Mbak gitu kan. Mak Heeh. Princess. MA Mbak kan Princess. MA, Mak, Oh Mak ya MA Princess. boleh. Iya, Oke Mbak, terus udah gitu, seperti itu. Mbak nih ceritanya punya planning lagi nggak nih? Apa sih upcoming projectnya Mbak, rencana ke depannya, beberapa tahun ke depan gitu? Ah, yang deket-deket aja sih ya, Mhm. dalam bulan Oktober ini saya akan mulai satu hal yang baru nih, belum pernah, yaitu ngajar di sekolah, ngisi eskul. Mhm. Eskulnya tentang, modul pertamanya itu tentang investasi. Jadi bagaimana caranya menanamkan mindset investasi sama anak-anak. Kelasnya itu kelas 9 sampai kelas 12. Jadi ini Wow. apa ya, hal yang baru buat saya. Jadi justru Mhm. jadi miss, bener-bener jadi miss di sekolah gitu. Ya itu sih project itu. Terus ya biasa kelas reguler saya seperti biasa ada tiap bulan. Buku sedang disusun untuk buku ke berapa ya, sampai lupa, ke-8 sedang Wow. Mhm. disiapkan. Jadi kayaknya memang lagi padat banget, tapi itu sudah ada gitu. Setelah ini selesai akan lanjutin untuk buku ke-8 gitu Tentunya sih. Mbak dengan tim-tim yang profesional juga ya, sehingga kan Mbak nggak kececeran lagi dengan pekerjaan di rumah dan beberapa Ya, proyek-proyek yang Mbak yang ternyata banyak banget hingga buku ke-8 pun sudah Mbak apa istilahnya rencanakan untuk publish. Itu sekitar tahun berapa Mbak? Apa berapa bulan lagi? aduh, mudah-mudahan tahun depan ya. Ini apa? Jadi yang first thing first dulu deh, yang di sekolah Mm-mm. dulu karena Mm-mm. ini udah mau mulai 2 minggu lagi, jadi kayaknya itu dulu, kelar itu baru kita mulai dengan project buku. Iya sih Seperti benar itu ya. sih. Tapi mes banget loh. Iya, Berarti anak-anak sekarang itu sudah harus melek tentang investasi ya, terutama di ya, pasar benar, modal ya. benar, Heeh. betul gitu. Sampai ini sudah Tapi masuk sih, ke program ekskul di salah satu sekolah swasta ya, Mbak ya? iya, di sekolah anak sendiri lebih tepatnya. Wow, iya. Jadi anaknya Mbak juga Iya, jadi ya. muridnya Mbak nanti ya? Kira-kira begitu. Jadi eh, ini jadi program di sekolah dan nanti masuk nilai raport. Jadi seperti itu. Jadi memang Mm-mm. lagi fokus untuk merancang kurikulum ini, bagaimana mengajarkan anak untuk mengatur uang, Oke. bagaimana terus menanamkan juga mindset investasi. Ini yang pertama ya, level Heeh. pondasi yang paling
dasar sih itu dulu mindset investasi, terus bijak menggunakan uang, mengatur. Nanti baru berikutnya mungkin uh, akan mulai diajarkan skill ya, skill trading atau skill membaca grafik seperti itu. Kalau misalnya nantinya dia pakai di kemudian hari ya oke, dia nggak pakai, at least dia pernah tahu bagaimana Iya, sih caranya skill itu membaca grafik atau bagaimana um, konsep berdagang seperti itu kan sebenarnya konsep sama aja ya seperti itu iya, sih. heeh, Jadi betul, itu yang betul. ada di kepala saya gimana mentranslate ngomong sama anak-anak SMP, SMA. Jadi bahasanya kan beda ya sama Tantangan bahasa baru kita lagi ngomong. berarti ya, kita harus belajar lagi Betul, gimana menyetarakan lagi dengan anak-anak remaja betul, gitu kan. betul, betul. Iya, betul, Ditambah betul. lagi Itu kan, tantangan. iya benar, benar kata Mbak, kepake lebih baik lagi, tapi kalau nggak kepake, at least mereka itu sudah punya bekal. Jadi pada saat suatu hari Iya, nanti mereka siap terjun untuk istilahnya trading atau mereka berdagang. Ini ya. ilmu-ilmu yang Mbak salurkan, ini pasti eh, akan mereka gunakan suatu hari nanti, ya Mbak ya. Halo Mbak Linda, hilang ya sinyalnya kayaknya. Oke, jadi buat teman-teman yang yang baru join untuk Zoom hari ini, live hari ini, jadi Mbak Lindali ini memiliki beberapa program baru nanti ke depannya untuk mengajar di kelas SMP dan SMA, yaitu kelas ekstrakurikuler dalam bentuk investasi, pengetahuan investasi. Dan ini merupakan satu tantangan baru. Setelah itu, proyek beliau berikutnya adalah membuat buku ke-8-nya gitu. Nah, kita dari Financial Evolution ini sangat istilahnya adore banget sama si Mbak Lindali. Di Ya, Mbak Linda udah kembali belum? Oke. Iya, kembali. Kenapa? Oke, gimana ya? Tapi ininya wajahnya Halo. masih buffering loh, Mbak. Iya nih, aduh, gimana ya sinyalnya nih? Mungkin karena di Bali lagi hujan, Mbak. Di Jakarta gimana? Mbak di sana gimana? Halo. Oke. Ya, kemudian Mbak Linda ini kenapa kita sangat adore dan kita menginvite beliau karena beliau selain sangat istilahnya menjadi sebuah sosok wanita yang juga ibu rumah tangga dan juga aktif trading ini menjadi salah satu inspirasi buat kita semua dalam belajar tentang saham. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Financial Evolution adalah sebuah wadah edukasi. Ya, saya invite Ibu Linda lagi. Jadi Financial Evolution ini adalah sebuah wadah edukasi tentang. Halo. Hai, akhirnya nggak masuk lagi. Iya, halo. Iya, Udah iya oke nih Mbak. suara. Sudah, sudah, sudah. Oke. Soalnya di sini kita lagi hujan, Mbak. Kalau di sana gimana? Oh, enggak sih. Di sini lagi baik-baik aja. Nggak ada hujan, nggak ada Oh, apa-apa. oke. Iya, 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 iya. Tapi tadi mungkin ini ya, apa namanya, sinyal aja agak terganggu ya. Halo, Mbak Linda. Iya, begitu teman-teman. Jadi sejalan dengan, ya Mbak, sudah Ya, kembali udah Mbak. oke. Heeh. Oke. Oke, kenapa kita adore banget ini sama Mbak Linda dan kita invite Mbak Linda untuk join live bersama Financial Evolution karena kan seperti program kita adalah wadah edukasi investasi di Bali yang memang kita fokus menu utama kita adalah pasar modal ya Mbak. Dan di sini kita adalah istilahnya memang pure memberikan wawasan. Terus udah gitu kita juga punya grup juga Mbak untuk para investor yang ingin belajar trading dan juga ingin coba masuk dengan bimbingan penuh dari kita itu bisa kita bantu juga dan kita ini saat ini yang pertama di Bali dan saat ini memang banyak bermunculan edukasi-edukasi yang lain namun kita bisa istilahnya memberikan cara pandang yang kooperatif lah begitu Mbak Linda.
Iya. Begitu. Nah, saya punya pertanyaan lagi, Mbak. Mbak punya pesan nggak untuk para wanita untuk lebih pede agar bisa menjadi trader yang profesional atau nggak hanya ikut-ikutan karena kan kita tahu beberapa perempuan yang kayak hobi shopping gitu ya, Mbak ya. Jadi ngelihat ini, waduh dia udah beli BRI nih, aku harus punya BRI juga gitu. Jadi supaya nggak seperti itu, nggak FOMO istilahnya. Itu tuh ada tips dan triknya atau ada pesan-pesannya nggak, Mbak Linda? Eh, Pertama, supaya wanita percaya diri itu harus datang dari dirinya sendiri, gitu ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. uh, wanita harus tahu bahwa dia itu diciptakan oleh Sang Pencipta itu spesial. Kenapa? Karena wanita itu bisa multitasking, ya, bisa Oke, ngerjain wow. beberapa tugas sekaligus. Nah, kadang-kadang mungkin karena kita kebanyakan di rumah gitu ya, kebanyakan mengerjakan pekerjaan rumah, itu bikin kita lupa bahwa sebenarnya kita itu diciptakan bisa melakukan berbagai hal sekaligus. Jadi buat para wanita, kamu tuh kuat, kamu tuh bisa gitu. Jadi pertama kamu harus yakin dulu bahwa kamu itu bisa karena kamu diciptakan itu memang udah spesial. Kamu bisa melakukan tugas itu secara sekaligus. Itu satu gitu. Nah, gimana supaya percaya dirinya terus bangkit? Memang kita harus sabar dan itu juga apa ya? Sabar dan perhatian telaten itu juga karakter-karakter yang memang secara natural itu ada. Karena apa? Karena kita kan diciptakan Tuhan untuk uh, merawat, membimbing, membesarkan manusia, manusia baru jadi anak gitu kan ya. Jadi Iya. sebenarnya toolsnya itu kita udah ada. Kalau kita mau menggunakan itu untuk trading sebenarnya cara kita si wanita ini mendidik anak, membesarkan anak, pakai aja dengan cara yang sama ketika kita uh, melakukan hal trading ini ataupun investasi, kesabarannya, multitaskingnya. Nah, untuk PD-nya memang harus dipupuk sedikit demi sedikit gitu. Jadi ya perlu sabar, itu aja sih, itu pesan saya. Terus kalau yang tadi yang kedua apa Mbak? Sabar sama apa tadi pertanyaannya? Yang untuk Iya, um, untuk lebih pede, untuk lebih pede trading. untuk independen Mm-mm. gitu. Kamu tuh hebat, kamu tuh bisa melakukannya. Cuman kadang kita lupa, itu aja sih. Mm-mm. Sebenarnya itu Iya sih. saya pun dulu Mm-mm. begitu bisa ngomong karena saya dulu minderan, karena saya Oh, dulu oke. nggak bisa ketemu orang, menatap lawan bicara gitu ya, karena kebiasaan di rumah, kebiasaan ngurus kayak gitu, jadi lupa bahwa kita punya potensi sih, kita harus kasih kesempatan sama diri kita untuk bertumbuh, berkembang, dan sabar aja jalanin Iya. proses itu Dan sih. terus belajar ya, Mbak ya. Pastinya, Tidak ada kata pastinya, terlambat untuk belajar. Mhm. pastinya. Oke, karena apalagi kan maksudnya tren saham ini sekarang mulai booming kan sejak pandemi ya Mbak ya. Karena kan Hmm. orang berusaha mencari side income tapi biar bisa dilakukan dari rumah aja. Salah satunya adalah dengan trading di pasar modal ini. Dan Hmm. tentunya beberapa kalau saya pernah ketemu nih beberapa teman-teman telat nggak ya saya masuk saham sekarang gitu. Saya kan udah nggak sanggup lah menerima resiko loss dan sebagainya. Itu gimana sih Mbak? Karena kalau saya udah jelasin, sama sebenarnya tidak sebegitunya, tapi orang-orang kayak masih ngerasa ini kayak gambling atau apa gitu loh Mbak Linda. Kalau bicara soal telat, tidak pernah ada kata terlambat, gitu. Mm-mm. Jadi uh, selalu ada apa ya? Selalu ada kesempatan di pasar modal, selalu selalu ada kesempatan. Mm-mm. Di kelas saya, murid yang umur 14 sama murid yang umur 50, 60 tuh jadi satu, gitu. Jadi Wow. um, Mm-mm. tidak pernah ada kata terlambat, tidak pernah ada kata terlalu muda untuk belajar, nggak ada. Yang penting Mm-mm. di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, kalau soal resiko, maka saya bisa bilang, kalau begitu,
pasti semua ada resiko ya. Iya, Kita nyebrang jalan aja resiko ketabrak. iya, Kita apa kita lari resiko kesandung, semua ada resiko, tapi gimana kita memanage resiko itu. Ya kalau misalnya di saham tidak mau judi, berarti kamu perlu perhitungan gitu. Jadi jangan 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 pakai pakai saham ini kayak judi dong. Kalau gitu iya betul. mindset kamu yang salah. Berarti uh, lihat saham ini sebagai bisnis. Kalau kita Mm-mm. sedang melakukan bisnis, kita tidak sedang berjudi, tapi kalau kita sedang bermain memperlakukan saham itu sebagai permainan, ya berarti ya jadi main-main. Kalau judi berarti kan juga jadi tergantung kamu ngelihatnya sebagai apa. Oke, kembali soal resiko. Kalau gitu, teman-teman yang nggak bisa takut dengan resiko, mulailah dengan investasi aja. Ya, jangan Mm-mm. trading. Jadi, mulai membeli saham-saham perusahaan yang bagus, yang besar, yang kelihatan, uh, yang Sepak apa terjangnya nih, lah ya. yang yang market leader di sektornya. Udah beli itu, Mm-mm. terus apa lakukan rutin dan untuk uh, jangka yang panjang. Saya Iya, bilang jangka dengan yang panjang sistem dolar. 5-10 tahun, bukan bukan 5 bulan 1 minggu, itu bukan itu mah trading gitu ya. Jadi Iya benar. seperti itu sih untuk Mm-mm. teman-teman. Memang ya banyak hal lah yang ditanyain, banyak hal juga yang jadi pertimbangan. Tapi ya kalau boleh saya bilang sih kayak gitu. Mm-mm. Ya, Mungkin gimana teman-teman sambil jalan, kalau ada pertanyaan silahkan ya ditinggalkan pertanyaannya di kolom pertanyaan. Jadi kita sambil jalan, sambil diskusi, bisa sekalian juga ya Mbak Linda tanya jawab gitu. Iya, ini lucu nih. Heeh. Ini dia, nah, jualan cilok aja ada resikonya. Bener, resiko nggak laku. Bener ya? Ya itu. Iya Jadi, benar. nah yang baru, saya ini lagi ngajarin anak saya, bukan ngajarin ya. Jadi anak saya yang kecil kepengen beli ini earbud apa earpod lah, lupa Oh namanya. iya, saya lihat Nah, tadi di story-nya Mbak Linda. iya. Jadi dia Heeh. sejak liburan sekolah ini dia bingung gimana ya Mas caranya caranya cari duit. Dia bilang Cari gitu. duit. Iya, gimana? Kenapa mau cari duit? Mau beli earbud ya, dia bilang gitu. Oke, Mm-mm. kalau gitu kamu suka suka apa? Kamu suka bikin sesuatu. Oke, kamu bikin dan kamu jual. Sebenarnya itu kan konsep dagang ya. Cuman Iya. kita yang bikin barangnya, lalu kita jual. Dan itu udah kan. Tiap hari tanya di Tokopedia udah laku belum? Belum. Oke. Jadi jualan apa lagi? Terus dia liatin saya kan setiap hari di samping dia sejak work from home, saya kan liatin saham. Mm-mm. Gimana sih caranya saham? Ini anak ini kelas 7 tuh SMP 1. Wah, SMP saya kelas senang satu ya. banget. Karena dia yang nanya, bukan saya Oke. yang nyuruh, tapi dia yang Ngajak. nanya. Heeh. Dia ngajarin. Nah, untuk ngajarin konsep dagang itu ke anak yang belum tahu apa-apa, itu sesuatu dulu gitu. Mm-mm. Jadi konsepnya sama seperti jualan barang, kamu bikin, orang beli, ada selisihnya, kamu tutup. Saham juga begitu. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan, terus dia untung saham pertama apa ya? Cuman belinya 1 lot, untung 1.000. Beneran nih, dapat untung, bener, saya bilang itu. Nah, saya bimbing. Terus, kok lama? Dia bilang itu. Ya, saham kan juga perlu waktu ya, Iya teman-teman, untuk benar. Heeh. bergerak. Terus dia bilang apalagi ya, oke, jualan burger, dia bilang. Jadi kemarin apa dia bikin sebelum berangkat sekolah, dia bikin burger, dia jual. Saya bilang itu juga konsep, maksudnya kita bikin sesuatu, kita jual sesuatu. Saham konsepnya juga sama ya kan, Sama. cuman Mm-mm. barangnya nggak kita bikin, barangnya udah ada. Jadi sebenarnya konsep bisnis itu yang harus kita miliki di saham, di saham ini. Jadi bukan judi, bukan mainan, tapi ini bisnis gitu, Betul, barangnya aja yang betul. beda. Jadi itu sih apa yang sedang saya ajarkan ke anak saya yang kecil. Abis ini nih, ini malam ya, abis ini kita mau ambil hasil jualan burger. Oh Jadi iya, dia wow, pengen keren pegang banget. duitnya. Mudah-mudahan secepatnya duitnya terkumpul dan
Dia kepengen beli earpodnya itu buat apa? Sekolah online katanya. Ya, Mm-mm. gitu. Itu sih. Tapi hebat loh Mbak, memang Mbak, konsep dalam kita memulai sesuatu itu kita harus mempelajarinya dulu, Iya. mendalami. Kita harus paham apa yang kita lakukan dan kita harus mengerti apa ini yang akan kita beli dan kita jual gitu ya Mbak ya. Iya. Dan Mbak sudah Iya. menanamkan konsep ini kepada anak-anak sejak dini. Wow, keren banget. Saya juga ada pengalaman sih Mbak. Jadi kemarin anak saya baru dapat uang kan. Jadi dia bilang, "Ma, uangnya setengah aku mau belanjain, tapi setengahnya aku mau taruh tabung di saham ya," gitu. Dia bisa bilang gitu, cuma dia sebenarnya belum ngerti. Tapi dia kayak sering dengar mamahnya ngobrol soal saham segala macam, dia bilang mau nabung, tapi nabungnya di saham ya gitu. Jadi memang sekarang generasi berikutnya kita ini udah pada Ya, bergeser ya Mbak ya. betul, betul. Heeh. Semakin apa ya, semakin muda mereka punya kesempatan yang lebih panjang dari kita. Makanya saya kenal saham ibu-ibu anak dua, umur Mm-mm. berapa waktu itu ya, umur 34. Sekarang anak umur 12, 13 sudah kenal saham. Itu buat saya, wah, beruntung. Maksudnya, iya, apa ya, kita harus nanemin, ya itulah tadi, investasi, berdagang. Mindset lagi Memang ya. eh, ya kadang-kadang sebelum di saham, kalau dia dapat uang itu dari apa, ulang tahun atau apa, uangnya dibeliin emas ya. Jadi saya udah ngajarin jangan semua dikonsumsi, tapi harus coba untuk Disisihkan. disisihkan, untuk Heeh. ditabung. At least konsep itu dulu deh yang Iya, pengen benar-benar. saya sampaikan sih ke anak-anak. Heeh. Ini benar-benar konsep Mbak berarti sesuai dengan konsep kita di Financial Evolution, sebuah wadah edukasi yang memang kita fokus di investasi dan terutama di pasar modal juga Mbak Linda. Iya. Nah ini kita ada dua pertanyaan nih Mbak. Jadi ada yang nanya, Cilinda gimana mengatasi over PD? Yakin saham yang diambil akan naik, malah turun. Over PD katanya. Itu Oke. gimana Mbak? Oke. Jadi kita tuh harus selalu siap dua skenario. Jadi Mm-mm. kalau misalnya sahamnya naik, kita mau apa? Kalau sahamnya turun, kita juga mau apa? Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita pede gitu ya, wah dia pasti naik. Tapi ternyata dia turun atau dia lagi mandek dulu. Nah, eh, sebenarnya kita harus mempersiapkan plan sih. Over PD Mm-mm. itu bagus, tapi kalau misalnya nggak ada plannya ya nggak bagus juga gitu. Jadi Iya benar. mungkin harus diimbangi dengan analisa, diimbangi dengan perencanaan yang lebih matang, seperti itu. Ya, Oke. itu aja Oke, sih. ini juga benar-benar ya, itu benar banget konsepnya. Ini lagi ada Mbak, nih dari Niko Prayogo, dia nanya, cara menentukan emiten untuk nabung saham jangka panjang dong, Ci, katanya. Oke, paling gampang adalah pilih emiten yang eh, setiap tahunnya itu dia tetap bisa memberikan dividen. Oke. Gampangnya di waktu kemarin COVID ya, Mm-mm. pandemi, itu perusahaan tetap bisa kasih dividen. Artinya kan perusahaan itu untung. Kalau nggak Betul. untung, bagaimana dia bisa kasih Gimana bisa dividen? bagi? Ha, Nah, pilihlah perusahaan-perusahaan itu. Nah, indeks IHSG itu udah bikin, bursa itu udah bikin beberapa indeks ya. Jadi teman-teman bisa pilih indeks high dividend 20, teman-teman bisa lihat saham-saham apa aja sih yang memberikan dividen-dividen yang besar. Ada 20 saham itu, dan teman-teman bisa cek di indeksnya itu, bisa cek di idx.co.id, nanti dicari di situ. Nah, secara berkala uh, saham-saham itu, emiten-emiten itu akan direview. Nah, teman-teman bisa lihat. Saya milihnya nggak susah. Cari aja perusahaan-perusahaan yang besar, reputasi. ada. Itu aja. Itu jelas banget clue-nya. Iya, benar-benar benar. Seperti Ini itu. ada lagi dari Unique Smile, katanya Cilinda lebih prefer trading atau investing? Ayo. Saya melakukan dua-duanya.
Bu Oke. Yanike. Jadi saya pertama memang saya trading, ya kan? Pertama saya Heeh. trading, memang pertama masuk ke dunia saham ini di pikiran saya itu cuman gini, saya sebelum punya anak, saya sudah terbiasa dari muda itu dagang, apapun itu. Jadi dulu pernah bikin sushi, pernah jualan art and craft, pernah desain. Jadi saya terbiasa untuk uh, punya penghasilan sendiri. Saya Mhm. terbiasa untuk uh, konsep dagang itu tuh sudah. Sudah Cuma ada di dalam diri. ya, cuma barengan menjadi. Nah sekarang setelah punya anak, saya kenalan dengan saham dan ternyata saham itu bisa diperjualbelikan. Jadi saya mulai masuk ke saham dengan konsep dagang. Namun berjalannya ke sini, ya saya sebenarnya baru nulis satu tulisan nih, sebentar lagi akan diupload, uh, Mhm. bahwa ternyata saya juga memikirkan untuk investasi. Jadi membagi portfolio saya sama besaran untuk trading dan besaran investasi itu sama. Kenapa? Karena Oke. saya mikir paling saya hidup berapa tahun lagi sih, tapi saya punya anak yang masih panjang perjalanannya. Jadi saya ingin menyiapkan bekal untuk dia. Di samping saya sendiri berinvestasi untuk dia, tapi saya juga ngajak dia untuk mulai investasi untuk masa depan dia sendiri dari uang jajan dia sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep investasi itu sekarang sama pentingnya, apalagi untuk anak-anak saya. Jadi mereka juga ada trading, tapi saya akan lebih pakem untuk dia investasi seperti itu. Jadi kalau ditanya prefer Wow, mana, saya melakukan dua-duanya. dua-duanya Bahkan benar. kalau investasi di saham itu paling baru beberapa tahun ini, tapi sejak SD atau SMP mama saya itu sudah pakem banget. Setiap dikasih uang jajan itu harus selalu disisihkan untuk investasi. Jadi dari kecil saya ini sudah terbiasa untuk menyisihkan, untuk simpan. Gitu. Kalau sahamnya mungkin baru beberapa sejak kenal saham, tapi investasinya itu sudah sejak dulu seperti itu, dan itu yang sedang saya tanamkan ke anak itu Oh, sih. keren banget sih. Karena iya, jadi memang ini harus kita pupuk juga ya, Mbak Linda. Karena gimana pun kita bertrading memang seperti berdagang, kita harus sabar, kita juga harus tahu bagaimana menganalisanya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada lagi Cilinda, gimana mengatasi jika saham yang udah kita pilih merah? Apakah ditahan dulu, tunggu naik? Nah, ini ya ampun pertanyaannya. Nah, Gimana ini jawabnya, Mbak? aduh bagaimana ya? Kalau merah, ya merah pun saya punya saham merah. Nah, Iya. tergantung plannya, kembali ke rencana sih. Kalau memang Mhm. uh, memang apa ya, uh, saham investasi saya bukan tidak pernah merah loh, merah, Mhm. tapi ini saya bicara kalau memang untuk investasi ya jangka panjang merah ya udah gitu. Kalau Mhm. memang waktu untuk beli ya beli, tapi kalau untuk trading misalnya sahamnya merah, memang kamu untuk trading pilihan kamu cuman dua, di cut loss atau didiamin untuk ditunggu. Nah kalau didiamin berarti kamu rugi waktu. Nah tinggal kamu pilih kamu yang mana. Kalau sahamnya itu saham blue chip, itu bisa tinggal nunggu waktu, mungkin waktu lebih lama untuk dia kembali. Nah masalahnya sahamnya apa dulu. Bener. Kalau sahamnya nggak tahu saya saham apa, mungkin resiko kamu lebih gede. Itu sih, Iya, itu iya, sih iya. tergantung ya apa. Iya, Mbak Yunike. Jadi kita harus tahu dulu sahamnya ini apa dan kita analisa lagi apakah dia merahnya adakah kemungkinan naik. Tapi kalau Mbak Yunike pingin trading di emiten yang kira-kira profitnya akan lebih cepat atau menurut prediksi Mbak dari apa yang udah Mbak analisa itu bisa memberikan return, Mbak bisa cut loss seperti itu. Jadi kembali lagi ke sahamnya apa begitu ya, Mbak Linda ya. Iya. Nah, pesan Hmm. saya sebaiknya sebelum beli saham,
kamu harus tahu dulu sih plannya. Kayak misalnya Plannya nih, benar. ya misalnya gini nih, saya mau ke Bali nih, minggu ini saya mau ke Bali. Saya udah tahu nih, saya akan berangkat hari eh, satu hari, misalnya saya akan berangkat tanggal 8, saya akan pulang misalnya tanggal 15 gitu. Mm-mm. Saya tahu saya berangkat tanggal berapa, saya pulang tanggal berapa. Kalau misalnya pesawat saya di delay, saya udah tahu punya rencana. Saya akan apa nih? Kalau delaynya 2 jam saya tunggu. Tapi kalau delaynya kelamaan, saya akan reschedule atau saya akan ganti airline. Hal-hal seperti itu sudah saya pikirkan sebelum saya berangkat gitu. Betul. Nah, sama ketika kita beli saham. Kita udah tahu nanti saya mau beli di sini. Kira-kira nanti saya mau jualnya di sini. Bukannya dia naik, malah dia turun. Kira-kira saya tahu, oke deh, saya akan berani nahan sampai level berapa. Tapi udah lebih dari sini, udah deh, nggak kuat. Jadi, pesan saya, kita pikirin dulu rencananya sebelum kita beli sahamnya. Iya, Kira-kira gitu. betul. Jadi harus punya trading plan dulu sebelum kita Iya. melakukan pembelian saham itu ya. Nah, Iya. ini ada Cilinda kasih saran dong untuk tipe trader yang memilih swing, sebaiknya berapa lama menahan saham dari Oke, analog ke trades. saya ini swing trader. Saya Oke. ini swing trader. Jadi gini, soal berapa lama itu berarti kamu nanya waktu, range waktu, ya kan? Uh, Kalau saya pribadi, saya tidak pakai range waktu untuk patokan, tapi Mm-mm, saya pakai range harga. Jadi kalau kita lihat grafik, waktu itu adanya di sini, ya, di sini waktu. mm-mm, Harga mm-mm. adanya di sini. Nah, saya tidak pakai range waktu untuk take profit, tapi saya pakai range harga. Ketika harga sudah masuk ke dalam area take profit ya saya lepas. Kalau belum masuk, ya saya hold selama dia masih berada di dalam range toleransi saya. Maksudnya gini, kayak tadi ya, kita beli di mana, jual di mana, stop loss di mana. Kalau memang stop lossnya belum kena dan dia masih sideways, ya udah di hold. Nah, itu Oke. kan kita nggak tahu ya, sideways itu berapa lama, kita nggak bisa pikir gitu ya. Uh, Kalau uangnya bukan uang panas, artinya kita nggak minjem uang sama sekuritas, berarti kita tidak dikejar sama T+2. Ya kan nggak Mm-mm. kena bunga. Iya, Mau betul. di ayun sebulan, hok itu bodo amat ya kan. Iya, Toh iya, nggak betul. nggak ada pressure. Nah, jadi ukuran saya swing itu harga. Ketika udah sampai harga, saya akan bersiap-siap untuk menjual gitu. Kalau belum sampai, ya udah tungguin aja. Oh, masih di dalam Masih level dalam batas toleran uh, kita ya. iya. Jadi jawabannya Itu kayak gitu, saya uh, pakai uh, Oh itu sama banget sama saya juga gitu. Saya lebih melihat harga sih. Jadi kalau misalnya ya, saya masih sanggup untuk hold, saya akan hold. Tapi kalau seandainya ini sudah nggak sanggup lagi dan saya lebih interest melihat emiten yang lain yang perkembangannya kira-kira masuk dalam plan saya. Jadi saya lebih baik cut loss aja. Istilahnya kalau kita berdagang ini kita kayak jual modal atau jual rugi. Yang penting modal kita bisa terus berputar ya. Jadi nggak betul usah takut sekali. sama cut loss. Iya, betul sekali. Heeh. Jangan takut Nah, cut loss, itu udah bagian dari pekerjaan kita. benar, heeh. Yang Gitu. penting kita dalam rata-rata 1 bulan, kalau kita bisa menghasilkan cuan lainnya, cut loss itu tertutupi itu Ya, selama itu tradingnya masih aman lah, ya Mbak Linda ya. betul, betul, betul. Heeh. Pokoknya Nah, tutup untung aja udah syukur alhamdulillah lah. iya benar. Nah ini ada pertanyaan, misal EMTK gimana Ci? Karena secara fundamental Aduh, teknikal bagus Ci. iya, Nanya emiten. EMPK tuh saya belum lihat chart hari ini ya, jujur seharian saya Oke, di luar rumah. Tapi seingat saya kemarin kali MTEK itu arahnya masih turun. Saya nggak oke. tahu hari ini dia plus atau enggak, tapi Heeh, seingat saya grafiknya dia arahnya masih turun. Jadi masih turun. teman-teman begini, uh, ya ini satu perusahaan, ini fundamentalnya bagus, tapi kita akan lihat dulu perjalanan grafik harganya dia ini lagi di
cycle apa, lagi di siklus Mm-mm. apa gitu. Lagi siklus naik kah? Apa lagi siklus turun kah? Kan itu menjadi satu bagian. Itu nggak bisa kita hindari. Kalau hari ini BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Perkasa, kamu jangan lupa 2 bulan yang lalu mereka sedang terkapar pingsan-pingsannya, gitu ya. Jadi Mm-mm. semua ada siklusnya. Mungkin MTEK sekarang ini lagi turun, tapi kan kemarin itu sudah naik, gitu. Jadi teman-teman, perusahaannya bagus. BCA, Mandiri, segala macam, semua perusahaannya bagus. Tapi kalau kita bicara kenapa kok turun, itu kita mau nggak mau harus bisa memahami bahwa uh, saham itu ada siklusnya. Bukan cuma perempuan doang yang punya siklus bulanan, saham punya. Iya, Kira-kira ap- begitu. apalagi yang seasonable ya, seperti Ya, tambang, seperti itu juga ada betul. siklusnya kan ya. Ini ada yang Iya. nanya di mana sih beli buku-bukunya Mbak Oh, Lindali? oke, bukunya ada di Tokopedia. Saya ketik Heeh. ya, ini ya linknya. Sebenarnya ada di link tree di IG feed saya tuh, kan salah ngetiknya. Tokped, Tokopedia, bit.ly slash Tokped FP. FP itu Vibo Princess gitu. Jadi Wow. buku-bukunya ada di situ semua gitu. Oke, jadi kalau mau cari buku-bukunya, jadi nah benar ini. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau mulai atau kalian sudah belajar tentang trading, kalian perlu banget cari berbagai referensi, Iya. follow para istilahnya wadah-wadah edukasi atau para motivator-motivator di dunia saham yang salah satunya adalah Mbak Linda yang hari ini memang menginspirasi tim-tim kami yang perempuan itu salah satunya juga dari Mbak Linda terinspirasi banget. Kemudian boleh baca buku dan bukunya itu banyak kemarin beberapa teman-teman saya yang juga ibu-ibu bahkan sebelum sebelum kita live mereka udah ngobrolin nih, Riz belajar bukunya Mbak Linda nih bagus gitu. Oh iya iya aku sudah sempat lihat juga bukunya, terus udah gitu sempat baca-baca beberapa gitu. Nah, berarti beberapa dari perempuan-perempuan sekarang ini udah banyak melek gitu. Terus udah gitu setelah itu saya setelah ngelihat beberapa referensi dari teman-teman Lindali ini oke loh caranya edukasinya itu mudah banget dipahami sama kita gitu kan. Nah, saya Iya. jadi follow setelah itu baru nggak lamanya Vin ngajakin untuk kita live join bareng sama Mbak Lindali. Ini yang bikin saya happy banget. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Cilinda kalau mau trading, mana dia ya? Kalau mau trading dan investasi, apakah harus dipisah akun sekuritasnya? Kalau saya pribadi lebih baik dipisah karena Mm-mm. strateginya beda gitu ya. Dulu saya dicampur, ih yang tadinya mau investasi gatel, lihat cuannya jadi dijual. Itu salah satu penyesalan saya. Jadi akhirnya mendingan Penyesalannya. dipisah ya, yang investasi kagak usah diintip-intip. Udah pokoknya disetting setiap bulan beli saham ini. Udah nggak usah dilihat-lihat kira-kira kayak gitu. Kadang-kadang ya kita jiwa trader tuh suka aduh gelap gitu ya. Kita kan cepat kalau Suka trading kan gemes cepat ya, iya gelap benar. kayak gitu. Iya, Jadi iya, kita iya, harus iya. tahu kelemahan kita. Kalau saya pribadi baiknya dipisah karena Mm-mm. strateginya berbeda. Begitu sih. Oke, ini ilmu baru juga ya buat saya. Jadi saya sebenarnya selama ini pisah apa istilahnya memisah sekuritas, tapi bentuknya yang berbeda. Jadi saya yang di satu sekuritas saya di saham, sekuritas lainnya saya ETF seperti itu atau sekuritas Oh, lainnya. Iya, jadi eh, ilmu baru lagi salah satunya buat saya. Nah, memang benar itu saya kan awalnya sempat di satu saham pengennya pakai tipe yang dollar cost average itu kan. Jadi ya. bulanan gitu, nabung bulanan. Anggaplah kita kayak bayar asuransi atau apa yang kita Ya. manual setiap bulan. Tapi ternyata ngelihat, waduh ini udah 10% gemes ya, pengen narik gitu. Ketarik juga, makanya akhirnya oke, ini deh saya akan buka di sekuritas lain itu saya akan taruh saham lagi, ilmu baru lagi gitu. Kalau saya pas bandel tarik-tarik nggak apa-apa, tapi catet nanti buyback ya segede gini gitu. Jadi ya kadang-kadang itu ya kadang-kadang. Oh,
daripada dibawa nyelam lagi gitu kan. Ya udah kita misalnya ada 100, oke, 80 dikeluarin, tapi inget ya, nanti begitu turun 80 ini di buyback. Jadi ini lotnya nggak boleh berubah gitu, nggak boleh berkurang. Nambah boleh, kurang nggak boleh, kira-kira gitu. Kurang Ini nggak boleh. Oke. mana tahu ya kalau itu. Jadi kan nambahin nambahin porto investasinya juga dong. Kan Iya, uangnya betul. digulung terus, gulung lagi seperti itu sih. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Nah, karena mungkin Ih, ada jangan beberapa yang lupa baru masuk. Oh ada iya, gift. nah, Melinda mau bagi buku-buku itu buat yang sudah nanya-nanya kan? Ya, Oke, coba. apa mau dipilih atau mau buka lagi pertanyaan nih? Siapa tahu ada yang masih mau nanya atau sih yang sudah-sudah nanya aja yang dikasih. Oke, eh, saya Masih buka mau buka pertanyaan deh pertanyaan? ya. Oke. Jadi Oke, buat teman-teman siap-siap. yang masih mau bertanya, boleh ya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti ada satu buku gratis dari Mbak Lindali. Jadi seperti yang udah kita info di awal, di mana untuk kita mulai saham, kita yang pertama harus lakukan adalah belajar. Belajar saham itu adalah dari banyak cara. Dari kita bisa follow para influencer-influencer di pasar modal. Kemudian kita bisa follow juga wadah-wadah edukasi, salah satunya adalah Financial Evolution ini, di mana kita adalah salah satu wadah edukasi tentang investasi, terutama pasar modal yang saat ini base-nya ada di Bali, tapi kita juga banyak membership kita adalah skala nasional. Dan juga boleh dengan membaca buku, salah satunya buku dari Mbak Lindali, karena pertama adalah ini mudah banget dicerna oleh kita yang baru belajar maupun yang memang sudah awam pun tetap perlu upgrade terus. Terus udah gitu, seperti yang sudah diinfo di awal, Mbak Lindali ini memang sudah experience-nya sangat tinggi ya di pasar modal, terutama untuk para wanita karena sudah memegang sertifikasi bergelar CFT yang itu juga dapatnya itu harus 2 kali tes di Amerika dan itu luar biasa banget buat saya, satu pencapaian yang luar biasa banget. Semoga one day saya bisa menyusul ya Mbak Linda ya. Ya, ya, ya. Yes, yes. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ocha Chan. Cilinda, kalau mau trading dan investasi apakah harus dipisah akun? Oh, ini udah yang tadi Ya, ya. udah. Ya, Oke, udah oke. yang tadi. Oke, berarti ini belum nggak ada yang mau bertanya lagi nih karena ini satu buku gratis dari Cilindali. Ya ampun, kalau saya mah pengen banget nih dapat buku ini free. Oke, saya hampir setiap minggu ada giveaway sih. Jadi pas weekend itu Mm-mm. ada giveaway, biasanya kasih buku ini. Jadi kalau iseng-iseng hari Jumat, biasanya Jumat ya, itu ada giveaway. Tapi kayaknya minggu ini libur dulu karena sayanya mau liburan juga. Jadi mungkin minggu depan. Nah, giveaway-nya di sekarang nih, di Oh acara IG wow, Live oke. nih. Nah, kebetulan nih sama Financial Evolution dapat satu giveaway. Wow, beruntung banget ya kita ya. Jadi pas di live kita ini sudah ada apa namanya? Ada giveaway dari Mbak Lindali langsung gitu. Mbak Linda, tadi Penasaran? saya baru baru notice nih, maksudnya Mbak belum dapat lihat saham hari ini. Beneran, Mbak? Ya. Oh, belum Padahal lihat lagi Kak. bagus-bagusnya loh. Oh ya. Oh, Oh, chart. belum lihat. Saya jadi seharian ini pergi di luar rumah tidak bawa laptop, tapi Oke. mantau-mantau dari handphone pasti. Cuma Iya, mm-mm. chartnya chart yang ada di OLT, bukan chart lengkap. Jadi, Lengkap. tapi itu trading plan udah inget saham ini di sini, saham ini di sini, saham ini di sini. Tapi kalau MTEK saya nggak punya, jadi saya Nggak punya. kagak diliatin hari ini kan tadi pas nanya MTEK ya. Gitu. Saham sendiri mah udah dicekin. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, jadi apa namanya? Memang dari beberapa hari ini ya, atau minggu ini atau minggu lalu ya, Mbak Linda, saham ini lagi mendukung banget. Yeah. Heeh. Lagi udah sampai tadi eh, 6340. Jadi Oke. IHSG itu gini, saya setiap hari bikin catatan diary tentang IHSG.
6340 itu adalah resisten dia sih gitu, dan makanya nggak kaget kalau hari ini dia merah seperti itu. Nah, kita lihat besok ya reaksinya seperti apa, dan saham-saham pun 2 hari ini udah wow, 3 hari ya kemarin itu, pokoknya minggu ini udah rally udah cukup panjang gitu. Jadi Benar. ya saya sudah mulai ancang-ancang sih gitu, sudah mulai ancang-ancang, Udah beberapa udah ancang-ancang. masuk trading plan ya untuk siap Oh, dijual. udah, ya udah siap dijual. Dia beberapa Heeh. sudah mulai sedikit-sedikit gitu. Nanti kalau ada merah-merah lagi kan bisa buyback. Beberapa yang belum jalan mulai dipegang erat-erat, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya boleh bilang teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau ada merah-merah gitu ya ambil kesempatan untuk beli gitu. Yang udah Benar-benar. hijau-hijau ya udah, kalau memang udah sampai targetnya ya silakan dinikmati dulu, atau mau ditahan sampai akhir tahun silakan. Nah itu harus lihat grafik lagi sih, kembali kayak gitu. Ini ada Oke. pertanyaan. Ya, ini ada eh, pertanyaan dari Risma ya. Dari saya hmm. buat baca dari Risma dulu ya, Mbak. Apa tips Risma Yora Lamtina? Apa tips menjaga psikis versi Celinda dalam trading dan investasi? Tadi sepertinya udah Psikisnya sempat ya dibahas ya. uh, ada di gambar. Mm-mm. Jadi bagaimana kita menjaga psikologi kita itu, uh, kalau saya itu balance dan olahraga gitu, karena di Oke, saat wow. olahraga saya punya waktu untuk berdialog dengan diri saya sendiri, apa Mm-mm. yang menjadi keresahan saya, apa yang menjadi kebingungan. Kadang-kadang waktu lihat grafik gitu ya, ini sebenarnya mau kemana sih saham. Uh, Kadang-kadang ketika saya punya waktu untuk sendiri, yaitu waktu olahraga gitu ya, Mm-mm, di mm-mm. situ saya bisa bisa melihat segala sesuatunya lebih clear. Nggak bisa dibohongin, ketika kita olahraga, ada hormon endorfin yang mengalir, yang keluar dari dalam tubuh, hormon yang Mm-mm. bikin happy, hormon yang bikin apa, otak jadi lebih cespleng. Itu teman-teman nanti Google aja ya, ada hormon itu. Jadi itu keluar hormonnya. Itu yang bikin kita Oke. jadi lebih apa, trader jadi lebih lurus, jadi lebih objektif melihat segala sesuatu, dan Mm-mm. psikologi ini jadi lebih tenang. Jadi kalau saya ya dengan olahraga, belakangan Wow, ini keren. 2 tahun belakangan ini lari, tapi sebelum-sebelumnya ada yoga, ada muay thai, ya selalu dengan olahraga. Ya pas lari ini lebih banyak pencerahan-pencerahan gitu aja sih. Jadi Oh, keren. bagaimana Saya menjaga juga lagi psikis? rajin-rajinnya nih olahraga nih, Mbak Linda. Jadi, wah berarti sesuai ya dengan tipsnya. Ya, mantap, Oke, haruslah. Apalagi benar. pandemi, harus harus jaga kesehatan Jaga juga. kesehatan, betul sekali. Nah, ini dari Analog Portraits lagi, Cilinda emiten batubara lagi booming nih. Menurut Cilinda sekarang masih akan naik atau sudah? Harus cek dulu resisten terdekatnya. Kalau saya Mm-mm. ingat Adaro, um, candle-nya itu udah candle ngos-ngosan. Jadi ya, teman-teman apa ya, mungkin boleh bersiap-siap, yaitu udah bikin Heeh, island gap kalau nggak salah ya, saya tadi lihat dia udah bikin island gap. Jadi heeh. ya kita pakai analogi pelari aja, kalau udah naiknya larinya panjang, tinggi, nanjak, ya jangan heran kalau misalnya dia rehat dulu atau ambil napas dulu. Analogi Mm-mm. sederhananya kayak gitu. Ya. Oke, Lebihnya harus lihat grafik itu sih. iya. Nah, Ya. ini lagi pertanyaan. Jadi kita mulai baca-baca pertanyaan ya, Mbak Linda ya. Ditambah lagi dengan Elvidian M. Cilinda gimana caranya memanajemen psikologi untuk memberanikan diri buat cut loss? Oke, jadi cut loss itu memang perlu skill, Oke. perlu perjalanan. Memberanikan diri kita lihat gini, waktu dagang kita kan perlu uang untuk terus Mm-mm. beli barang, dijual, ada keuntungan, beli barang lagi, jual. Nah seperti itu. Nah cut loss itu sebenarnya adalah
cara untuk kita tetap punya modal gitu kan. Nah, ketika kita paradigmanya itu untuk mempertahankan modal, karena kita nggak tahu ya saham itu turun sampai seberapa dalam, ya berarti itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan jual beli ini gitu. Jadi analoginya gini, kalau kita jualan buah dan kita tahu buahnya ini punya expired, contohnya pepaya gitu kan, pepaya nggak bisa lama ya, dipegang orang udah bekas tangan, paling dalam beberapa hari itu udah mau bonyok. Daripada Benar. bonyok kita jual mahal nggak mau turunin harga, kita harus putar otak, dipotong-potong jadi buah potong gitu kan. Nah, saham juga gitu, daripada angus di bawah suspend, terus tidur di 50, mendingan di cut loss. Nah, caranya gimana kan tadi sebelum beli kita udah punya plan. Atau Plan. kalau lihat grafik naga-naganya dia udah mau nyungsep, udah mau rebahan di 50, kan mendingan di cut loss. Kalau udah 50 udah nggak bisa di cut loss, gitu kan? Nunggu Iya. waktu. Caranya beraninya gimana? Mau nggak mau harus dicoba. Ya pertama kali Benar. cut loss, ya kayak gitu. Abis cut loss Iya. jangan lihat kan. Dilihat gitu. Nanti kalau udah tambah kuat lagi habis cut loss dilihat. Habis Boleh nanti nanti diperhatiin. Jadi biar kita tahu ya memperhatikan pergerakan sahamnya sehingga kedepannya kita tahu di mana kita harus cut loss kalau saham ini bergeraknya mungkin misalnya sideways dia di area itu aja bisa jadi atau kalau misalnya dia lagi naik jadi kita tahu ya seberapa tinggi gitu ya Mbak Linda ya ya. kira seperti itu. Oke, ini ada dari Tom House Bali. Cilinda Mana di Cilinda bagaimana pendapat Cici tentang semakin turunnya harga saham Unilever semenjak stock split? Apakah masih bagus untuk ditahan? Unilever tadi itu sempat 4.070. Kemarin itu Mm-mm. Unilever sempat bikin double bottom. Nah, Oke. saya belum cek apakah pattern double bottomnya itu sudah terkonfirmasi atau belum. Ya, jadi Mm-mm. kembali kalau lihat bagus apa enggak itu kan lihat dia um, masih menghasilkan laba atau enggak. Tapi kalau lihat dari grafik, saya harus lihat itu dia. Apakah pola double bottomnya itu sudah terkonfirmasi, dan kalau sudah terkonfirmasi kita bisa ngukur tuh target terdekatnya seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa bantu juga pakai indikator MA, moving average. Apa itu MA? Nanti kamu tinggal ke IG feed saya, scroll nggak jauh, di situ ada tentang average. Nah, itu indikator sederhana untuk melihat apakah saham ini udah cakep apa belum, kira-kira seperti Mm-mm. itu. Itu Iya. aja sih. Oke, ini lagi satu pertanyaan dari Risma Mayora. Cilinda analisis chartnya pakai aplikasi apa? Nah, Pakai trading view. TradingView andalan. Trading view. Iya, andalan. Nah, itu udah yang paling enak deh. Nah, ada beberapa sekuritas yang um, udah pakai trading view kok untuk chartingnya. Gitu. Mm-mm. Iya, iya, benar sih. Nah, kita sudah tutup ya pertanyaannya. Jadi, Cilinda boleh pilih nih, siapa yang berhasil mendapatkan satu buku free dari Mbak Lindali yang memang sangat saya impi-impikan juga. Saya kasih pertanyaan baru aja, teman-teman langsung jawab. Jadi gampang nih, milihnya yang Oh, paling wow, pertama oke. jawab. Ya, oke. Yang paling bisa Jadi, jawab silahkan. nah, siap-siap ya, buku ini adalah buku saya yang keberapa. Nah, ayo buat teman-teman yang pengen buku free dari Mbak Apa Lindali. pertanyaannya lebih gampang dari giveaway yang ada di setiap buku. Ini adalah buku saya yang keberapa. Nah, Trading tuh. Psikologi ini adalah buku Mbak Linda yang keberapa? Ayo teman-teman dijawab karena Aduh, ini akan aduh. bagi-bagi buku Yang gratis. dengerin dari tadi pasti tahu. Benar, benar Nah, ini banget. nggak Ayo, udah ada dengerin. yang jawab belum? Udah. Sudah ada yang jawab belum? Udah Nah, ketemu udah ada yang benar jawabannya? tuh. Ini tadi. Yang benar, Gus Murtika.
buku Gus ketujuh. Mur Gus Murtika, wah selamat Gus Murtika. Berhasil Iya. mendapatkan satu buku dari Mbak Lindali ya. Loh, Oh, dia direvisi. nembak. Oh, dia revisi lagi di bawahnya. Dia nembak. Ya udahlah, tadi dia yang pertama jawab Oke. ketujuh. Oke, wow, keren. Jadi bisa langsung di DM ya ke Vin E ya, Mbak Linda ya. Ya, ke Vini. Nanti Heeh. Vini info ke saya alamatnya. Uh, Oke. ya. Gus Murtika ya. Jadi Gus Murtika silahkan DM ke Vin untuk apa namanya? Saya pemenang giveaway buku Mbak Lindali Psikologi Trading Psikologi. Jadi nanti kita akan langsung koordinasikan bukunya untuk dikirim langsung ke Gus Murtika. Oke, gak terasa ya kita sudah 1 jam, bahkan hampir lebih ya Mbak ya. Ngobrol dari tadi tentang bagaimana seorang wanita trading, terus udah gitu bagaimana awal mulanya Mbak Linda, kendalanya sebagai trader wanita, karena Mbak Linda juga harus membagi apa namanya kegiatan sehari-harinya sebagai seorang ibu dan juga harus ingin memiliki keinginan belajar yang tinggi banget untuk belajar pasar modal ini. Lalu kemudian akhirnya bagaimana Mbak memiliki sebuah trademark sebagai Vibo Princess. Nanti saya mau menyusul deh Mbak, tapi nanti bantu ya saya princess apa yang cocok ini. Ya. Dibantu, terus udah gitu bagaimana upcoming projectnya yang wow ternyata luar biasa banget akan mengajar anak-anak di usia remaja sejak dini untuk belajar tentang bagaimana berinvestasi di sekolah-sekolah yang sudah akan masuk ke sebagai istilahnya sebagai apa ekstrakurikuler ya Mbak ya. Ya. Gitu. Jadi benar-benar pesan untuk para wanita agar lebih pede trading secara profesional sehingga jatuhnya tidak pada gambling dan istilahnya menanggulangi resiko itu kembali pada diri kita sendiri. Setiap hal pasti memiliki resiko, namun bagaimana kita bisa memandang resiko itu sebagai pembelajaran juga gitu. Iya, oke terima kasih banyak Mbak Linda dan jangan lupa buat teman-teman untuk follow Financial Evolution karena kita juga merupakan salah satu wadah edukasi yang akan sering sharing tentang investment dan akan banyak berdialog dengan para influencer-influencer yang terutama di pasar modal yang memiliki gaung reputasi yang sangat inspiratif seperti salah satunya Mbak Linda hari ini. Jadi kita akan rajin mengadakan live dan tentunya di Financial Evolution kita juga memiliki membership yang nantinya kita akan bimbing untuk pembelian dan pengelolaan saham masing-masing. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Linda atas waktunya. Senang Terima banget kasih bisa juga ngobrol. teman-teman. Ya. Iya, sampai ketemu Selamat lagi malam. lain kesempatan ya. Selamat malam. Bye. Bye.